Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra Ramadan syahrus siyam wal qiyam. Syahrul tilawatil Qur'an ala dawam. Assalatu wassalam ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para permisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita memasuki di awal bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nabi dalam sabdanya beliau berdoa, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami untuk menjumpai di dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, tentunya seperti kita ketahui bersama bahwasanya segala ibadah dan amal-amal kita jika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus sesuai dengan tuntunan ilmu yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini ibadah puasa, maka kita harus mengetahui apa-apa yang ada di dalam puasa di bulan Ramadan ini, seperti syarat wajibnya berpuasa, syarat sahnya berpuasa, rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang menjadi sunnah di dalam berpuasa, apa saja yang dimakruhkan dalam berpuasa, apa saja yang menjadi gugurnya pahala berpuasa. Itu harus kita ketahui. Pada segmen kali ini kita harus tahu apa itu definisi puasa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kataballahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di dalamnya. Fihi tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin. Allah telah membukakan pintu-pintu surga dan mengunci semua pintu neraka dan mengikat para setan. Fihi lailatun khairu min alfi syahrin. Di dalamnya juga terdapat malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Man khurima khairaha faqad khurima. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan atasnya, maka ia tidak mendapatkan apa-apa. Hadis riwayat Ahmad Nasai. Ini kita akan belajar tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun yang membatalkan puasa itu ada 9. Yang pertama adalah masuknya sesuatu di antara lubang yang 5. Apa itu lubang yang 5? Lubang yang 5 yang pertama mulut, terus kedua hidung, ketiga telinga, keempat kemaluan depan, dan kelima kemaluan belakang. Nah, di sini adapun yang dimaksud dengan masuknya ke dalam mulut secara rinci daripada yang 5, yang pertama adalah masuknya sesuatu ke dalam mulut. Dalam artian di sini jangan sampai kita salah paham bahwasanya ada satu pertanyaan sering, bagaimana sih hukumnya menelan ludah? Bagaimana sih hukumnya cicipin makanan? Nah, di sini yang dimaksud dengan yang membatalkan puasa saat kita masukkan ke dalam mulut adalah menelannya. Jadi yang nggak boleh itu ditelan. Kalau cuma dimasukin, contoh misal ibu-ibu lagi masak, ya, atau kalian ya lagi masak-masak persiapan buat buka puasa, terus dicicipin itu
Maka selama itu tidak ditelan, ya, selama itu tidak ditelan, maka itu tidak batal. Jadi air liur di sini bisa menjadi nggak boleh, bisa menjadi batal menelan ludah ketika air liur itu sudah bercampur dengan sesuatu yang lain. Misal sudah tadi udah cicipin makanan, berarti sudah bercampur dengan cicipan makanan, maka harus berkumur terlebih dahulu. Itu dia. Kemudian menelan ludah juga di sini, jadi yang tidak boleh adalah menelannya. Itu dia yang pertama, masuk ke dalam mulut. Yang kedua, masuk ke dalam hidung. Bagaimana hukumnya memasukkan sesuatu ke dalam hidung? Misal, maaf ada yang senang ngupil, maka tahuilah sesungguhnya batasan daripada hidung ini ya sekelingking kita masuk. Ya, bagaimana kalau masukinnya pakai cotton bud? Masukin pakai cotton bud, berarti dia masuk lebih dalam, lebih daripada batas tangan kita nih, maka batal. Ya, jadi tidak boleh. Ya, batasnya itu. Jadi jangan khawatir, kalian kalau mau ngupil pun nggak apa-apa, asal jangan di depan umum, ya, tetap jaga kesopanan. Terus yang ketiga, masuk ke kuping juga sama, batasnya adalah tadi pakai tangan kelingking. Jangan pakai cotton bud. Pakai cotton bud maka dia udah masuk ke dalam, maka hukumnya batal. Terus yang keempat yaitu memasukkan sesuatu ke lubang depan daripada kemaluan. Mohon maaf ya, ini majelis mulia, jadi jangan sampai berpikir yang aneh. Di sini memasukkan ke dalam yang depan. Misal wabil khususnya yang perempuan. Bagi perempuan maka perhatikan saat membersihkan setelah buang air. Setelah buang air maka usaplah dengan perut-perut daripada jari-jari kita, perut jari jemarinya ya masing-masing. Nah, terus ceboknya bersihinnya pakai ini, nggak boleh bengkok. Kalau bengkok berarti dia masuk sedikit, maka menjadi batal, nggak boleh. Juga sama, yang terakhir tuh masuk ke dalam belakang, cebok bersihin, habis buang hajat, maka harus pakai ini, jangan pakai dibengkok, jangan pakai dibengkokin, itu nggak boleh, akan menjadi hukumnya batal. Ya, itu baru yang pertama. Sunnah dalam berpuasa merupakan semua perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya saat sedang berpuasa. Di antaranya sunnah yang pertama, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada orang yang sedang berpuasa agar menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa ketika maghrib telah tiba. Disunahkan kepada orang yang sedang berpuasa untuk mendahulukan berbuka puasa daripada menjalankan ibadah yang lainnya. Kemudian disunahkan bagi orang yang sedang berpuasa membaca doa saat berbuka puasa. Selanjutnya Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk memakan buah kurma saat berbuka puasa. Apabila tidak menemukan kurma, maka dianjurkan untuk meminum air putih. Membatalkan puasa itu perbuatan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana sabdanya diceritakan dari Ibnu Umar. Rasulullah SAW apabila berbuka puasa, ia berdoa, "Wahai Tuhanku, karena Engkau aku berpuasa, atas rizki aku berbuka.
maka sinarlah rasa dahaga dan urat-uratku jika Allah menghendaki pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Kemudian yang kedua, mengakhirkan waktu sahur. Nah, Rasulullah SAW bersabda, maka sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam sahur itu terkandung berkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, disunnahkan memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak berzikir, memperbanyak baca doa, memperbanyak baca sholawat, memperbanyak sedekah. Itu sunnah-sunnah ketika berpuasa. Untuk yang kedua yaitu makruh syam. Makruh syam di sini ada 6. Poin pertama yaitu bersenang-senang yang dapat melalaikan kepada Allah. Kedua, menahan ludah di mulut. Selanjutnya, berendam di air untuk menghilangkan dahaga, menatap lawan jenis atau sejenis dengan syahwat, bergunjing, berbohong, mengadu domba. Dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah berpesan, "Kam min shaimin laisa lahu min siyami illa ju'al atas." Yang artinya berapa banyak orang yang menjalankan puasa tapi dia hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Riwayat di atas menegaskan bahwa ada sesuatu yang hilang daripada puasanya. Secara zahir puasanya syah, secara zahir puasanya sah, semuanya dia lakukan sampai menjelang maghrib semuanya, tetapi secara batiniah, secara maknawiyah dia tidak dapat pahala apa yang Allah janjikan kepadanya. Ya, itu salah satu orang yang sangat rugi ketika kita menahan menahan lapar kita, menahan haus kita, tetapi tidak ada balasan, tidak ada bekal untuk di akhirat kita nanti. Nah, berikut saya akan bacakan ciri-ciri apa saja sih yang dapat menghilangkan atau menghapus pahala kita ketika berpuasa. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 perbuatan yang menghapus pahala puasa, yaitu berbohong, yang kedua menggunjing, yang ketiga mengadu domba, yang keempat bersumpah palsu, dan kelima yaitu memandang lawan jenis dengan syahwat. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, al-kazib. Ya, al-kazib itu berbohong. Ya, tanpa kadang kita tidak sadar perkataan kita bohong, hal yang sepele demi kepentingan kita pribadi dan merugikan orang lain, itu sama saja dapat menghapus pahala kita ketika berpuasa. Jadi kita selama seharian full kita di rumah menahan hawa nafsu lapar, menahan hawa nafsu minum, semuanya akan sia-sia karena kita sudah berbohong. Nah, ya, selanjutnya al-ghibah. Apa tuh al-ghibah? Yaitu menjelekkan atau membicarakan keburukan orang lain. Ya, apapun yang kita bicarakan sesuai fakta, meskipun itu sesuai fakta, termasuk dosa besar. Nah, apabila kita bicarakannya yang tidak sebenarnya, itu dinamakan fitnah. Nah, dua-duanya itu termasuk dosa besar, sama saja bisa menghapus atau menghilangkan pahala kita ketika berpuasa. Adapun yang selanjutnya, insya Allah kita akan lanjut lain waktu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Jaga kesehatan di rumah aja.